Mohon izin kepada Bapak Ibu semuanya untuk menghandle acara selanjutnya. Mohon izin kepada pemateri juga, Bu Rizka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Tim Pengabdian Qoriyah Thoyibah, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, Bapak Muhammad Miftahun Sai'an MSOS. Yang kami hormati Bapak Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Blitar yang hari ini diwakili oleh Bapak Haji Bahrudin SAG MMPD. Yang kami hormati kepada Ibu Pemateri Ibu Nur Lutfi Rizka Herianing Tias MPD. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru dari MTS LP Ma'arif NU se-Kabupaten Blitar. Dan yang kami hormati guru-guru, para alumni, para mahasiswa yang dari PPG dan dari guru Pamong LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang insya Allah selalu mendapatkan kebarokahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Innal hamdalillah nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kami ucapkan selamat pagi kepada Bapak Ibu semuanya. Perkenalkan nama saya adalah Ramadan Alayubi yang menjadi moderator pada pagi hari ini. Tentunya ini adalah suatu kesempatan yang luar biasa kita dipertemukan dalam suatu forum, ya, unik sekali karena forumnya ada yang luring, ada yang daring. Tapi niatnya meskipun tempatnya berbeda, niatnya adalah satu Bapak Ibu, yakni niat mencari ilmu, mencari kebarokahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sapa juga kepada Ibu pemateri Bu Rizka. Cek mic Bu Rizka. Lagi. Alhamdulillah Bu Rizka sudah hadir di antara kita. Oke. Bapak Ibu semuanya, tentunya eh, dengan kata deep learning ini adalah suatu kata yang sekarang itu sudah tidak asing bagi kita semuanya. Setiap hari, setiap waktu kita selalu mendengarkan kata yang namanya deep learning, deep learning, deep learning. Ya, tentunya ini membutuhkan suatu pemahaman konsep yang benar Bapak Ibu nggih. Karena tidak jarang Bapak Ibu semuanya bahwasanya kita itu mendengar suatu program pemerintah baru itu seperti sesuatu yang mendengar sudah ditebak. Kurikulumnya pasti ganti, pemimpinnya ganti, pasti kurikulumnya ganti. Nah, ini membuat Bapak Ibu guru semuanya, nggih, Bu Rizka, ini seperti kalah sebelum perang, Bu Rizka. Iya, belum mendalami, belum mengenal secara detail, namun sudah mempunyai persepsi, ini ganti lagi, ganti lagi. Nah, tentunya ini membuat kita perlu belajar banyak tentang deep learning ini, sehingga nanti ke depannya setelah dari pertemuan ini, semoga nanti kita bisa mengenal learning ini lebih dalam. Oke, tentunya nanti akan disampaikan oleh Bu Rizka. Baik, Bapak Ibu semuanya, eh, acara yang pertama ini akan saya bacakan CV secara singkat lebih dahulu tentang pemateri kita, yakni Bu Rizka. Saya izin share screen. Baik, Bapak Ibu, beliau adalah Ibu Nur Lutfi Rizka Herianing Tias MPD, bekerja di eh, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Alamat, nomor HP, dan juga email sudah tertera di sana. Setelah itu, mata kuliah yang pernah diampu adalah inovasi pembelajaran, strategi pembelajaran, penelitian pendidikan, dan juga pembelajaran IPA, MI, atau SD. Beliau juga sudah memiliki karya-karya, diantaranya adalah karya buku dan juga penelitian. Bisa dicek di Google Scholar ya, Bapak Ibu, untuk menjadi referensi bersama. Setelah itu, untuk riwayat pekerjaan, untuk sekarang ya, Ibu Rizka ini berada di jurusan PGMI UIN Jakarta. Untuk riwayat pendidikan, Bapak Ibu bisa melihat terpampang di layar Bapak Ibu semuanya, S1, S2, dan S3. Terakhir, Bu Rizka mengambil S3 Pendidikan Dasar di Universitas Negeri Jakarta. Oke. Dan insya Allah dalam waktu dekat ini akan menyelesaikan studinya. Nggih, Bu. Nggih, semoga nanti bisa
mendapatkan titel profesor juga Bu Rizka, nggih. Amin. Untuk riwayat keahlian ini ada penjaminan mutu, Prodi Doktor Pendidikan Agama Islam UIN Jakarta, Instruktur Inti Nasional Literasi Sains Kemenak RI, Fasilitator Lesson Study, Pendidikan Lingkungan IIPF Jepang Indonesia, dan juga tim pengembangan pembelajaran mendalam Kemendikdasmen RI. Ya, tentunya dari profil yang telah kami sampaikan, ini adalah suatu hal yang luar biasa. Kita sekarang eh, dibimbing oleh beliau, karena beliau sudah memiliki pengalaman yang luar biasa. Baik Bapak Ibu, cara singkat saja, ya, sebentar lagi kita akan mendengarkan penjelasan tentang deep learning dari Ibu Nur Lutfi Rizka. Sebelum itu, izinkan saya menyampaikan satu pantun terlebih dahulu, nggih, Bapak Ibu. Cakepnya jangan lupa ya, yang keras, nggih. Pagi cerah, burung bernyanyi. Semangat hadir menambah asa. Seminar digelar di hari ini, Bu Rizka berbagi ilmu yang luar biasa. Baik, Bapak Ibu semuanya, marilah kita dengar penjelasan dari Bu Rizka. eh, Dalam perjalanan hari ini nanti Bu Rizka insya Allah sampai jam 11.30 nggih Bu Rizka. Setelah itu nanti kita akan ada tanya jawab sekitar 15 menit. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, terima kasih Bapak Ramadan Ayubi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Kaprodi PPG UIN Malang dan juga jajarannya. Yang kami hormati Ketua Tim Pengabdian Korea Thayyibah UIN Malang, Bapak Muhammad Miftah Hussein, MSOS. Yang kami hormati Ketua LP Ma'arif NU Kabupaten Blitar, yang pada kesempatan kali ini diwakili oleh Bapak Haji Bahrudin SAG MPD. Yang kami hormati tentunya guru-guru di MTS LP Ma'arif NU yang saat ini melaksanakan pelatihan secara luring, dan juga tentunya guru-guru para alumni mahasiswa PPG dan guru Pamong LPTK UIN Maulana Malik Ibrahim Malam. Puji syukur karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan yang baik hari ini kita bisa bersama-sama akan belajar terkait dengan pembelajaran mendalam, atau Bapak Ibu mungkin sebelumnya sudah mengenal dengan istilah deep learning ya Bapak Ibu ya. Dan deep learning ini yang akan menjadi kebijakan baru di Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah dan juga Kementerian Agama, yaitu tentunya di sekolah dan madrasah yang akan diimplementasikan oleh Bapak Ibu guru semuanya. Oleh karena itu, tentunya seperti tadi disampaikan oleh moderator dan juga apa pimpinan pada hari ini, bahwasanya Bapak Ibu perlu mengetahui apa itu konsep dan bagaimana implementasinya. Semoga workshop kita pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu semuanya. Mohon izin share screen ya Bapak Ibu ya. Apakah sudah terlihat, Pak Ayub? Sudah Ibu, sudah terlihat. Ya, baik. Bapak Ibu, mungkin sebelumnya Bapak Ibu sudah mengenal istilah deep learning, bahkan mungkin banyak yang sudah mengikuti webinar-webinar sebelumnya. Saya yakin ya, karena di platform YouTube itu banyak sekali penyelenggara webinar yang sudah mensosialisasikan, mendiseminasikan terkait dengan pembelajaran mendalam atau deep learning ini. Memang istilah yang kami gunakan dari tim pengembang, kebetulan saya menjadi bagian dari salah satu tim pengembang pembelajaran mendalam di Kemendikbud ini. Kami menggunakan istilah dalam bahasa Indonesia, Bapak Ibu, sehingga dikenal dengan pembelajaran mendalam. Kemudian terkait prinsipnya, yang mungkin Bapak Ibu sebelumnya sudah mengenal, ada 3 prinsip ya, yang pernah juga disampaikan oleh Pak Menteri ya pada akhir tahun 2024 pada waktu itu ya, bahwa ada prinsip pembelajaran mendalam atau deep learning, yaitu mindful ya atau berkesadaran, kemudian meaningful atau bermakna, dan terakhir adalah joyful atau menggembirakan. Nah, prinsip ini hadir sebagai nanti acuan Bapak Ibu bagaimana menghadirkan iklim proses pembelajaran yang bermakna, yang menggembirakan dan juga berkesadaran.
Baik, Bapak Ibu, mungkin saya awali dari latar belakang yang mana saya pada kesempatan hari ini ingin mengajak Bapak Ibu untuk refleksi ya bagaimana potret pembelajaran yang terjadi di dalam kelas sebagian besar di Indonesia, Bapak Ibu. Mungkin ini tidak terjadi di kelas Bapak Ibu ya, semoga ini tidak terjadi ya kondisi-kondisi siswa yang kemudian berdasarkan hasil riset itu menyatakan bahwa adanya fenomena schooling without learning. Jadi siswa hadir ke sekolah tetapi tidak belajar karena bersekolah pada nyatanya itu berbeda Bapak Ibu ya dengan belajar. Oleh karena itu ketika yang kita inginkan tentunya siswa hadir ke sekolah ya untuk belajar, tetapi fenomena schooling without learning ini menggambarkan bahwa banyak siswa di Indonesia yang masih hadir ke sekolah itu tidak memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar, tetapi motivasinya mungkin lain, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu kita perlu identifikasi, Bapak Ibu, mungkin saja ini terjadi di madrasah Bapak Ibu atau tidak, ya, atau sebenarnya, Bu, ini gambaran ini tidak terjadi, Bu, di madrasah saya atau di sekolah saya, begitu ya. Syukur seperti itu, Bapak Ibu. Tapi ini gambaran sekilas begitu ya bagaimana potret pembelajaran yang masih perlu kita dorong untuk bisa mewujudkan siswa yang hadir ke sekolah itu benar-benar memiliki motivasi yang tinggi memang untuk belajar ya, tidak memiliki motivasi yang minim atau hadir ke sekolah itu hanya raganya saja, tetapi jiwanya, hatinya tidak ikut belajar, bahkan mungkin pikirnya pun tidak ikut belajar. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu, mari kita identifikasi bersama. Menurut Bapak Ibu, dengan adanya kondisi seperti ini, Bapak Ibu ya, apa yang sedang dirasakan oleh siswa, Bapak Ibu? Kira-kira dalam kondisi proses pembelajaran yang seperti ini, yang seperti tergambar pada layar Bapak Ibu, kira-kira apa yang sedang dirasakan oleh siswa? Boleh open mic Bapak Ibu ya? Pak Ayub izin apakah ini bisa interaktif melalui Zoom? Bisa, Ibu? Bisa. Oh Baik. bisa ya. Ya. Oke. Silahkan Bapak Ibu mungkin yang ada di Zoom agar bisa langsung open mic. Atau boleh yang ada di ruangan Bapak Ibu. Kira-kira apa yang terjadi dan apa yang dirasakan oleh siswa pada gambar ini, Bapak Ibu ya? Dan apa penyebabnya sebenarnya? Mengapa siswa itu bisa dikategorikan terjadi atau mengalami schooling without learning? Silahkan mungkin salah satu. Ada 362 peserta, luar biasa sekali ya. Silahkan Bapak Ibu. Silakan, Bapak Eh, Ibu. mungkin bisa open mic. Halo, cek. Bapak Ibu, apakah bisa unmute suaranya? Oh, mungkin belum bisa unmute ya, Pak. Oh, belum bisa. Baik, sebentar. Saya hubungi dulu ya untuk Oh iya, boleh Bapak Ibu adminnya. melalui chat box kalau begitu ya. Silakan boleh melalui chat box. Ya, bosan. Ya Nah, sudah ini banyak Bu, yang menjawab Pak jawabannya Ayub. bosan. Bingung sedang belajar Iya, apa? jenuh dengan Bosan ya. pelajaran. Betul. Burnout, jenuh ya, ada yang ngobrol sendiri. Kemudian model pembelajarannya membosankan dan lain sebagainya. Gurunya tidak ada ya, karena dikasih tugas aja ya Bapak Ibu, jadi gurunya tidak ada. Oke, nah Bapak Ibu kira-kira mengapa suasana membosankan, menjenuhkan, atau bahkan ada siswa yang bengong sendiri, ada yang ngobrol sendiri dengan dunianya. Ini bisa terjadi Bapak Ibu di dalam kelas. Tadi ada salah satu yang mengatakan bahwa Ibu itu model pembelajarannya tidak menarik begitu, materinya tidak menarik, mengantuk. Nah, ada satu jawaban yang menarik dan ini saya apresiasi ya dari Ibu atau Bapak ya. Ini Ibu mungkin ya, Ibu Risma Aropat.
Jawaban dari Ibu Risma Aropat adalah siswa hanya diberi LKS. Terima kasih Bapak Ibu atas jawabannya, termasuk tadi Bu Risma juga menyatakan bahwa siswa hanya diberi LKS ya. Bapak Ibu, betul seperti yang disampaikan oleh Bu Risma dan terlihat sekali pada gambar di layar Bapak Ibu ya bahwa yang ada di meja mereka ini adalah satu buah LKS yang mana itu digunakan oleh mereka setiap hari Bapak Ibu ya. Sehingga siswa itu hadir ke sekolah itu pada kenyataannya sebagian besar masih orientasinya itu mengerjakan LKS saja. Sehingga ketika hari-hari siswa itu setiap hari diminta untuk mengerjakan soal-soal yang pada LKS, mendengarkan penjelasan dari Bapak Ibu guru secara ceramah saja ya mungkin secara transmisif. Jadi Bapak Ibu menjelaskan materi, kemudian selesai menjelaskan materi, memberikan LKS dan meminta siswa untuk mengerjakan LKS. Jadi sebagian template proses pembelajaran itu masih seperti itu Bapak Ibu ya. Datang ke kelas kemudian menjelaskan materi di depan kelas kemudian memberikan LKS, siswanya mungkin diminta sendiri mengerjakan LKS-nya kemudian dikoreksi dan mendapatkan nilai yang sifatnya kuantitatif sehingga siswa tidak mengetahui progres belajarnya seperti apa, feedback dari perkembangan belajarnya itu seperti apa, dan apakah jawabannya itu eh, sudah mengungkapkan idenya, berpikir kritisnya ya Bapak Ibu ini belum bisa terlaksana dalam proses pembelajaran. Karena ketika hari-hari siswa diminta untuk mengerjakan LKS, maka yang terolah apanya Bapak Ibu? Apakah olah rasanya terolah saat pembelajaran? Apakah olah hatinya terolah? Ya, apakah siswa bisa terlibat memberikan ide, siswa bisa terlibat berkreasi setiap hari. Apakah siswa terlibat untuk memberikan strategi belajarnya? Tentu saja ini belum dapat dilakukan apabila orientasi proses pembelajaran itu masih berorientasi mengerjakan LKS dan menuntaskan apa yang ada di LKS. Padahal seharusnya itu bukan menjadi orientasi pembelajaran Bapak Ibu, karena ketika siswa mengerjakan LKS yang dipahami itu hanya materi yang sifatnya adalah hafalan. Sehingga padahal orientasi belajar itu Bapak Ibu perlu secara holistik mengolah elemen yang dimiliki oleh siswa. Siswa itu punya apa saja Bapak Ibu? Punya hati, punya rasa, punya raga, dan punya pikir. Nah, tentunya ini yang perlu kita olah, perlu kita pastikan ketika kita mengajar, perlu mengolah keempatnya. Bukan salah satunya saja, Bapak Ibu. Nah, ketika siswa hari-harinya diminta mengerjakan LKS terus-menerus gitu ya, misalnya 20 soal, 30 soal, atau bahkan merangkum dari 100 halaman menjadi 2 halaman misalnya ya. Nah, yang terolah itu hanya apa, Bapak Ibu? Pikirnya kah? Belum tentu ya, karena LKS itu belum tentu di dalamnya menyajikan soal-soal higher order thinking skill. Bisa saja di LKS itu sebenarnya hanya soal-soal yang sifatnya adalah menguji hafalan, menguji pemahaman tingkat rendah atau lower order thinking skill. Nah, oleh karena itu, ketika hari-hari siswa terbiasa untuk mengerjakan soal-soal yang sifatnya hafalan, sehingga di sini berpikir kritis, berpikir kreatif, itu belum bisa terolah Bapak Ibu ya. Jadi olah pikir itu sebenarnya belum terjadi secara optimal. Kemudian olah hati tentu saja. Di dalam LKS itu semua tekstual Bapak Ibu. Ya, berbeda ketika Bapak Ibu menghadirkan isu, masalah, fenomena, realitas kehidupan yang relevan dengan materi, kemudian meminta siswa untuk terlibat bagaimana pemecahan masalah isu ini, ya, yang nyata yang ada di kehidupannya secara kontekstual. Nah, ketika belajarnya itu hanya melalui LKS, itu berarti tekstual, Bapak Ibu, bukan kontekstual. Nah, oleh karena itu, di sini akan minim keterlibatan olah hati, olah rasa, karena siswa tidak bisa mengasosiasikan ya dalam kehidupannya.
sebenarnya materi ini emang ada di kehidupan saya. Sehingga di sini siswa menjadi tidak peka terhadap kehidupan sekitarnya karena apa yang ada di kehidupannya itu tidak terbiasa untuk mereka pecahkan di dalam kelas, tidak biasa untuk mereka kritisi atau mereka kembangkan menjadi hal yang inovatif untuk mereka bisa berdampak untuk kehidupannya karena pembelajarannya masih tekstual. Bahkan mungkin Bapak Ibu yang ada di teks LKS itu bisa saja, misalnya Bapak Ibu ada di Malang, bisa saja konteksnya itu Jakarta, itu jauh sekali ya Bapak Ibu ya. Misalnya dihadirkan konteksnya adalah kemacetan Jakarta. Kenapa tidak apa yang ada di Malang saja yang Bapak Ibu bisa berikan? Ya, Bapak Ibu tidak harus menggunakan LKS. Bapak Ibu bisa mencari sendiri sumber bahan yang kontekstual yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari oleh siswa hari itu. Jadi orientasinya sekali lagi jangan menuntaskan apa yang ada di LKS. Orientasinya adalah apa yang ingin kita capai pada capaian pembelajaran, tujuan pembelajaran. Kemudian kita bisa kembangkan Bapak Ibu ya dari beragam sumber informasi. Bahkan sekarang ada internet, ada Google yang menyediakan informasi yang sangat banyak yang itu bisa kita cari kontekstualisasinya dengan hal-hal terdekat siswa. Jadi kita sedang mengajar isu apa hari ini gitu ya. Misalnya isu tentang pencemaran tanah. Nah, maka Bapak Ibu jangan jauh-jauh ketika di LKS itu pencemaran tanah yang ada di Jakarta, Bapak Ibu boleh mengganti konteksnya dengan pencemaran tanah yang ada di Malang, yang ada di Blitar dan lain sebagainya. Jadi inilah Bapak Ibu pembelajaran mendalam ya bagaimana agar pembelajaran ini benar bisa memuliakan siswa secara utuh sehingga kita bisa mempertimbangkan bahwa siswa itu memiliki potensi ya, memiliki empat elemen yang harus kita olah dan menjadi orientasi kita ketika mengajar. Jadi mengajar orientasinya jangan olah raga ya, karena kan kalau mengerjakan LKS itu kan hanya tangannya Bapak Ibu sebenarnya ya yang mereka gunakan. Pikirannya belum tentu. Apalagi kalau hanya menunggu temannya selesai mengerjakan LKS, kemudian siswa lain kemudian menyalinnya begitu ya. Jadi memang hadir ke sekolah bisa saja siswa itu benar hanya raganya Bapak Ibu. Ketika sehari-hari siswa dihabiskan untuk kegiatan yang tadi seperti saya sebutkan, seperti yang saya contohkan. Sehingga olah pikir, olah rasa, olahraga, olah hati itu belum bisa terwujud dalam proses pembelajaran. Padahal keempat ini sangat penting Bapak Ibu untuk membentuk siswa yang benar-benar belajar, siswa yang punya motivasi tinggi untuk belajar, begitu ya, mengikuti pembelajaran Bapak Ibu. Nah, inilah konsep pembelajaran mendalam, titik tekannya ada kata memuliakan Bapak Ibu, di mana kita benar-benar mempertimbangkan potensi itu. Nah, ini bisa terwujud Bapak Ibu dengan prinsip pembelajaran yang Bapak Ibu sudah kenal, yaitu meaningful, mindful, dan joyful atau berkesadaran. Nah, kemudian Bapak Ibu ini adalah framework atau kerangka kerja pembelajaran mendalam. Kerangka kerja ini juga bukan untuk dihafalkan Bapak Ibu, tetapi untuk dipahami dan diimplementasikan, gitu ya. Karena banyak sekali ya beredar akronim singkatan yang mengatakan bahwa oh kalau sudah hafal akronimnya kemudian itu sudah dinyatakan pembelajaran mendalam ya. Padahal pembelajaran mendalam hakikatnya adalah memang harus dilaksanakan Bapak Ibu ya. Ini bukan hal yang sifatnya administratif, artinya bukan yang diinginkan tuh bukan tentang RPP-nya yang bagus, tetapi bagaimana pelaksanaan atau proses pembelajarannya itulah Bapak Ibu. Ya, karena RPP sebagus apapun kalau Bapak Ibu mengajarnya masih orientasinya datang ke kelas untuk menjelaskan materi dan mengerjakan LKS, maka pembelajaran mendalam ini tidak bisa dilakukan. Artinya apa yang Bapak Ibu sudah tulis pada RPP, modul aja sebagus apapun itu, ya,
ketika itu tidak diimplementasikan, tidak dilaksanakan, maka tidak akan berdampak kepada hasil belajar siswa, tidak berdampak kepada profil lulusan siswa, Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu, mari dalam hal ini saya mengajak Bapak Ibu semua untuk kita sama-sama mendalami tentang pembelajaran mendalam dan tentunya kita mulai mengimplementasikan, kita mulai terbuka. Kita mulai memiliki semangat yang tinggi begitu ya untuk mau bertransformasi, beradaptasi dengan perubahan-perubahan saat ini, Bapak Ibu ya, tentunya demi kebaikan apa yang ingin kita inginkan ya generasi kita, siswa kita yang itu menjadi tanggung jawab kita bersama, Bapak Ibu. Karena nantinya pun yang akan merasakan keberhasilan dari kualitas pendidikan itu adalah anak cucu kita ke depannya, Bapak Ibu ya. Sehingga apa yang ada di dalam pembelajaran mendalam ini harapannya nanti benar-benar bisa diimplementasikan di dalam kelas, di dalam proses pembelajaran. Yang mungkin saya akan bahas satu persatu ya, Bapak Ibu ya, dari framework atau kerangka kerja dari pembelajaran mendalam ini yang mungkin gambarnya seperti bawang ya, Bapak Ibu ya, karena berlapis-lapis ya. Nanti Bapak Ibu ini kita membacanya dari tengah. Dari tengah ya ini adalah profil lulusan yang ingin kita capai. Jadi 8 profil lulusan ini yang ingin kita wujudkan dalam proses pembelajaran. Nah, Bapak Ibu, ini akan terwujud dalam intrakurikuler ya, bisa diwujudkan dalam intrakurikuler, kemudian dalam kokurikuler dan juga ekstrakurikuler. Sehingga Bapak Ibu silakan Bapak Ibu bisa memilih mana penekanan dari dimensi profil lulusan dari proses pembelajaran yang akan dilakukan oleh Bapak Ibu. Ini misalnya setiap pertemuan boleh berbeda. Dan setiap pertemuan tidak harus semuanya Bapak Ibu. Bahkan Bapak Ibu boleh memilih hanya salah satu ya atau salah dua begitu ya. 8 profil lulusan ini harapannya nanti akan didorong oleh Bapak Ibu dalam proses pembelajaran. Tapi sekali lagi Bapak Ibu tidak hanya dituliskan di RPP ya, tidak hanya direncanakan. Kalau RPP itu kan administratif. Yang penting adalah bagaimana tanggung jawab Bapak Ibu untuk bisa mendorong terwujudnya profil lulusan tersebut. Misalnya, Bapak Ibu menuliskan pada RPW Bapak Ibu menuliskan dimensi profil lulusannya adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya kan itu profil yang ingin dicapai oleh siswa ya, profil lulusan siswa yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran. Bagaimana Bapak Ibu eh, apakah ada aktivitas pembelajarannya yang mendorong terwujudnya profil tersebut? Nah, itu perlu dipertanggungjawabkan. Jadi ketika Bapak Ibu sudah memilih salah satu profil, maka perlu juga memikirkan apa kira-kira aktivitas yang mendorong terwujudnya profil itu. Bapak Ibu misalnya memilih profil lulusan kreativitas. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu perlu menentukan ya langkah-langkah pembelajaran apa nih yang bisa mendorong siswa memiliki kemampuan kreativitas tersebut. Ya, Bapak Ibu memilih penalaran kritis dimensi profil lulusannya. Maka Bapak Ibu perlu menciptakan aktivitas pembelajaran, ya, aktivitas siswa tentunya ya, yang bisa mendorong siswa memiliki penalaran kritis. Intinya itu Bapak Ibu, sehingga profil lulusan ini Bapak Ibu tidak perlu muluk-muluk misalnya ya, harus semua ada di setiap pembelajaran itu tidak harus. Bapak Ibu boleh memilih satu, dua, atau tiga, tergantung bagaimana proses pembelajaran yang akan Bapak Ibu lakukan. Yang terpenting adalah dipertanggungjawabkan kepada aktivitasnya. Jadi harus ada aktivitas yang sesuai dengan profil lulusan itu gitu. Saya memilih kolaborasi misalnya, maka nanti di aktivitas pembelajaran itu mencerminkan profil kolaborasi. Jadi siswanya berkolaborasi gitu ya. Ada aktivitas yang memungkinkan kolaborasi itu bisa terwujud, bisa terbentuk. Gitu ya Bapak Ibu. Karena ini menjadi pertanggungjawabkan ketika kita memilih profil lulusan, maka pertanggungjawabannya adalah aktivitas apa yang bisa membentuk profil lulusan itu. Kita memilih kewargaan, maka aktivitas apa dalam proses pembelajaran yang bisa membentuk profil lulusan kewargaan pada siswa. Gitu ya Bapak Ibu. Kemudian layer yang berikutnya yang berwarna biru ini adalah prinsip. Prinsip mindful, meaningful, joyful. Mindful itu dalam istilah bahasa Indonesia adalah berkesadaran, meaningful itu bermakna, kemudian joyful itu menggembirakan. Nah, nanti akan saya bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Selanjutnya yang warna orange, kuning,
orange sampai pekat. Ini kenapa kenapa warnanya semakin ke arah kanan ini ya Bapak Ibu seperti arah jarum jam ini semakin pekat itu karena disinilah mendalamnya Bapak Ibu ya. Jadi pemahaman siswa dari sederhana sampai ke kompleks nanti akan saya jelaskan. Kemudian kerangka pembelajaran itu adalah bagian yang paling luar ya Bapak Ibu yang bisa mengoptimalkan proses pembelajaran mendalam ini. Yang pertama kita bahas dari prinsip ya Bapak Ibu, prinsip pembelajaran mendalam yaitu prinsip berkesadaran. Nah, apakah siswa kita hadir ke kelas kita perlu memastikan mereka benar-benar sudah memiliki motivasi yang tinggi untuk belajar dan berkesadaran sadar bahwa mereka hadir ke kelas itu ya untuk belajar untuk menguasai keterampilan, untuk bisa memiliki pengetahuan yang mendalam gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu pastikan siswa perlu tahu apa sih yang menjadi tujuan pembelajaran dan apa manfaatnya bagiku? Karena di situ akan tumbuh kesadaran siswa bahwa apa yang akan mereka pelajari itu sangat penting gitu ya untuk kehidupannya dan akan mendapatkan I will apa. Jadi saya itu akan dapat apa, akan punya kemampuan apa, saya akan melakukan apa hari itu perlu dilakukan, diketahui oleh siswa Bapak Ibu. Kemudian di awal pembelajaran, Bapak Ibu perlu memastikan semua siswa itu berada dalam kondisi yang nyaman, pada kondisi yang fokus, konsentrasi, perhatian ya. Karena berkesadaran ini artinya kan siswa benar-benar hadir ke kelas tidak hanya raganya saja ya, tapi benar-benar memusatkan konsentrasi, hati, pikiran, jiwa dan raganya itu atau mentalnya itu memang sudah siap untuk belajar. Ya, jadi belajar itu kan tidak hanya sekedar akademik Bapak Ibu, tapi kita pastikan juga bagaimana hati, rasa, mental ya dan jiwa peserta didik itu benar-benar mengikuti proses pembelajaran. Karena jangan sampai seperti tadi yang digambarkan ya di awal, ketika ada yang siswa termenung ya, kemudian ngobrol sendiri yang mungkin itu bukan terkait materi-materi akademik, justru sehari-hari siswa mungkin dihabiskan untuk itu gitu ya. Ada yang malah nggak tiduran, ya, ada yang mengantuk dan lain sebagainya. Ini kan berarti siswa tidak merasakan sense of belonging gitu ya, kepemilikan dia terhadap proses pembelajaran itu karena siswa sudah merasa bosan Bapak Ibu. Nah, di sini perlu di awal pembelajaran Bapak Ibu punya strategi bagaimana memastikan semua siswa fokus. Bapak Ibu perlu mungkin bisa mengganti posisi tempat duduk ya, tidak harus duduk itu kan tidak harus ke belakang berjejer seperti itu ya, seperti yang sedang Bapak Ibu sekarang lakukan ya. Nah, tidak harus seperti itu Bapak Ibu suasana kelas ya, tapi siswa juga bisa ini seperti yang saya gambarkan ya, jadi bisa dalam bentuk setengah lingkaran, lingkaran. Dan ini memang perlu dukungan dari Bapak Ibu semua agar siswa yang biasa duduk di belakang tidak selama 1 tahun penuh mereka duduk di belakang ya. Harus dibiasakan semua siswa pernah merasakan bagaimana duduk di depan, duduk di belakang, duduk di tengah, dan lain sebagainya. Ya di sini kemudian agar siswa juga terlibat secara aktif ya Bapak Ibu. Nah, ini yang mungkin sangat jarang terjadi bagaimana kita mengajak siswa ya, mengajak siswa untuk terlibat menciptakan strategi belajar. Nah, ketika Bapak Ibu misalnya sudah menempatkan tempat duduk yang setengah lingkaran kemudian dalam kelompok gitu ya, berbeda-beda dalam satu kelompok itu mungkin saja mereka punya strategi yang berbeda. Jadi tujuan pembelajarannya tuh sama. Misalnya kita hari ini akan memahami terkait dengan puasa misalnya. Nah, kalian kira-kira mau mengetahui apa saja tentang puasa? Nah, mungkin nanti setiap kelompok akan memiliki cara yang berbeda untuk menyajikan tentang misalnya hikmah puasa. Ini masih dalam tahap memahami ya Bapak Ibu. Hikmah puasa, misalnya menyajikan tentang syarat puasa, hal-hal yang membatalkan puasa. Nah, mungkin nanti setiap kelompok itu berbeda-beda. Apa yang akan mereka buat itu juga mungkin berbeda Bapak Ibu. Nah, ini strategi ada yang mungkin cari di internet, ada yang mungkin cari di buku, ada yang mungkin pergi ke perpus, ada yang mungkin
melakukan wawancara, dan lain sebagainya. Dan upayakan di sini, setiap siswa itu punya hak untuk menentukan strategi belajarnya sesuai dengan rasa ingin tahunya. Karena setiap anak itu punya rasa ingin tahu yang berbeda mungkin tentang materi itu, gitu. Nah, oleh karena itu kita perlu wujudkan. Jadi tidak top bottom ya, tidak top down ya, tidak top down. Jadi tidak apa-apa itu dari Bapak Ibu guru. Tidak harus semua itu agar siswa paham harus dengan dijelaskan secara ceramah Bapak Ibu. Karena mengajarkan itu bukan hanya sebenarnya tidak harus dengan ceramah, tetapi bisa juga mereka sendiri, Bapak Ibu, yang merancang strateginya, kemudian mereka kita sudah memberikan guidelines atau tujuannya apa. Tujuannya kita akan mengetahui tentang hikmah puasa misalnya ya. Nah, kalian mau cari tahu dari mana? Kemudian apa saja ingin kalian ketahui misalnya ya. Nah, nanti setiap kelompok itu bisa berbeda-beda. Artinya siswa itu benar-benar punya eh, student agency ya Bapak Ibu yang ingin kita wujudkan di sini, punya kendali atas proses belajarnya sendiri gitu Bapak Ibu. Nah, dengan demikian Bapak Ibu mereka selalu punya kesempatan untuk menentukan pilihan. Jadi tidak harus semuanya ditentukan oleh Bapak Ibu guru. Harus A, harus B, harus C ya. Harus misalnya dituliskan harus menggunakan apa? Buku misalnya. Biasa saja siswa bisa menuliskannya menggunakan laptop. Bisa saja siswa inginnya menggunakan apa namanya selembar kertas dan lain sebagainya. Mungkin produknya juga akan berbeda-beda dan tidak harus sama Bapak Ibu. Nah, di sini tujuannya agar siswa sadar terhadap proses belajarnya tadi ya Bapak Ibu dan termotivasi intrinsik karena sesuai dengan keinginannya ya. Termotivasi intrinsik karena sesuai dengan tujuannya dan knowing about learning, siswa harus tahu kenapa sih saya harus belajar ini. Misalnya kita belajar tentang trigonometri, ya di misal matematika untuk jenjang MTS atau MA ya mungkin ya. Eh, mengapa sih siswa itu harus belajar trigonometri, Bapak Ibu? Ya, karena Bapak Ibu rasa ingin tahu ini itu hampir dimiliki oleh setiap siswa. Dan ini perlu kita wujudkan untuk membangun kesadaran siswa bahwa trigonometri ini memang penting dalam kehidupan sehari-hari misalnya. Materi ini itu penting sekali untuk kehidupan sehari-hari dan nanti ketika kalian bisa memiliki keterampilan atas materi itu, kalian akan bisa apa ke depannya. Jadi ketika siswa itu di awal pembelajaran sudah diberikan, sudah didorong rasa ingin tahunya, sudah diungkapkan apa sih apa manfaat materi ini kalau kehidupan sehari-hari. Kenapa sih kan harus perlu belajar tentang ini? Keterampilan apa sih yang akan kalian dapatkan dari materi ini? Nah, itu dia Bapak Ibu bisa mendorong motivasi besarnya, motivasi intrinsiknya dalam proses belajar. Nah, kemudian bermakna. Prinsip yang selanjutnya ini meaningful. Ya, Bapak Ibu mungkin ini saya ingin sedikit bercerita ya Bapak Ibu ya. Suatu hari ada seorang guru yang mengajar tentang energi. Ya, pada hari itu guru sudah menjelaskan materi tentang energi. Kemudian siswa diminta untuk menyebutkan jenis-jenis energi, menyebutkan cara berhemat energi gitu ya. Tapi setelah bel pulang berbunyi, semua siswa keluar dari kelas. Tapi tidak ada satupun siswa yang berinisiatif mematikan lampu. Tidak ada satupun siswa yang berinisiatif mematikan AC atau kipas angin yang ada di kelasnya. Padahal baru saja mereka selesai belajar tentang energi, baru saja selesai menutup bukunya, ya baru gurunya salam, kemudian keluar dari kelas semuanya. Tapi ternyata apa yang mereka pelajari, ya Bapak Ibu, tidak berdampak kepada kepedulian mereka, gitu ya. Artinya yang dia pelajari tidak berdampak kepada perilaku mereka. Nah, saya ingin contohkan lagi ini yang paling ujung mungkin terjadi juga dalam kehidupan sekitar kita ya Bapak Ibu. Belajar tentang sistem ekskresi. Siswa menyebutkan sistem ekskresi di LKS itu biasanya banyak ya. Sebutkan organ-organ pada sistem ekskresi manusia. Nah, sebutkan
pokoknya semua serba menyebutkan. Sebutkan penyakit-penyakit pada sistem ekskresi manusia, ya. Jadi tidak ada yang menganalisis, semua tuh menyebutkan, tidak ada yang menganalisis masalah. Jelaskan pengertian sistem ekskresi pada manusia. Gitu ya Bapak Ibu. Nah, setelah belajar tentang sistem ekskresi dengan cara menyebutkan, menjelaskan tadi dalam proses pembelajaran, kemudian bel istirahat berbunyi, ya. Siswa semua mungkin sebagian besar ke kantin, ya. Ke kantin, ternyata mereka membeli makanan, ya, yang tidak mencerminkan apa yang sudah mereka pelajari. Mereka baru saja tadi belajar tentang penyakit sistem ekskresi, ya, menyebutkan penyakit sistem ekskresi itu begini begini begini. Oh, sistem ekskresi itu karena misalnya banyak sekarang karena penyakitnya itu karena banyak minum minuman yang berwarna dan lain sebagainya. Tetapi ternyata tidak berdampak kepada perilaku siswa atau pengambilan keputusan siswa di kehidupan sehari-harinya. Bahkan untuk konteks yang personal. Kalau tadi sebelumnya itu kan konteksnya konteks lingkungannya ya Bapak Ibu ya, lingkungan sekitar. Tapi ternyata pembelajaran itu tidak sampai berdampak kepada kepekaan siswa, kepedulian siswa, perilaku siswa. Pertanyaan saya Bapak Ibu, mengapa ini bisa terjadi? Mengapa yang kita proses pembelajaran itu terkadang tidak berpengaruh atau tidak berdampak kepada perilaku siswa di kehidupan sehari-harinya? Mungkin Bapak Ibu boleh sharing ya. Ada yang mungkin mau bercerita tentang pengalamannya? Silakan. Silakan Bapak Ibu. Oh, belum bisa ini ya Pak. Oke, mungkin dari suara terkunci. Oke, baik. Pengaruh apa? Alham- mereka belajar tidak dengan olah rasa, katanya dia yang menjawab ya. Ya, baik. Bapak Ibu ya. Tadi dari eh, cerita yang saya sajikan, karena proses pembelajarannya tadi, Bapak Ibu, ternyata siswa itu hanya terlibat untuk menyebutkan saja. Ya, tadi saya ceritakan ya tentang energi itu karena menyebutkan saja cara hemat energi itu seperti apa, gitu kan. Kemudian tentang sistem ekskresi tadi ya hanya menyebutkan penyakit sistem ekskresi itu apa saja gitu. Jadi inilah karena pembelajarannya itu masih di tingkat lower order thinking skill ya, sampai tidak sampai kepada bagaimana menghadirkan isu-isu kontekstual di kehidupannya yang relevan dengan materi itu, yang diminta siswanya itu untuk menganalisis, mengambil keputusan. Padahal banyak sekali Bapak Ibu ya, isu-isu yang mungkin ada di kehidupan terdekat. Seperti tadi, isu bagaimana anak itu sebagian besar tidak aware terhadap penggunaan listrik di kelas misalnya. Kemudian apa peran yang bisa kalian lakukan? Jadi memang pembelajaran itu Bapak Ibu tidak bisa kalau hanya teori, tetapi harus diaplikasikan dan harus sampai kepada partisipasi. Ya, jadi tidak hanya berhenti di bagaimana teorinya, tapi juga harus bagaimana aplikatifnya dan bagaimana partisipasi yang harus mereka lakukan terkait dengan pemecahan masalah tersebut. Sehingga ketika kita belajar tentang energi tadi, padahal banyak sekali isu-isu, misalnya isu iklim di kota Blitar seperti apa ya, isu energi di kota Blitar apa yang mungkin itu bisa dihadirkan ke kelas, kemudian siswa itu senantiasa belajar yang relevan, yang kontekstual dengan isu-isu terdekatnya, yang tentunya sesuai dengan materinya, Bapak Ibu. Sama seperti tadi, tentang belajar tentang sistem ekskresi tidak hanya materinya saja, tapi bagaimana membuat siswa bisa
tepat mengambil keputusan. Misalnya, siswa bisa diminta ke kantin secara langsung. Ya, aplikatif Bapak Ibu. Jadi siswa bisa menerapkan apa yang sudah mereka pahami gitu ya. Mereka siswa bisa datang ke kantin langsung, kemudian mengidentifikasi komposisi makanan ya yang ada di kantin misalnya ya, yang ada di beberapa minuman-minuman kemasan. Kemudian di situ siswa menganalisis kira-kira penyebab terjadinya gagal ginjal misalnya ya itu ketika komposisi makanannya itu seperti apa, ketika bahan makanan apa yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Nah, kemudian dengan adanya siswa belajar aplikatif, kemudian siswa lanjut kepada bagaimana siswa berpartisipasi. Kemudian ketika kamu sudah tahu bahwa sudah bisa membandingkan ya, membandingkan, menganalisis bahwa makanan-makanan ini bisa menjadi penyebab gagal ginjal, apa yang harus kalian lakukan? Ya, dia membuat pemecahan masalah Bapak Ibu dari isu yang Bapak Ibu hadirkan ke kelas. Jadi silakan ketika Bapak Ibu mengajar, Bapak Ibu boleh sekali membawa masalah ya, tapi bukan masalah pribadi, bukan masalah rumah tangga ya, tapi masalah yang relevan, yang kontekstual atau isu yang ada di kehidupan sehari-hari mereka. Ya, yang kemudian kita mengajak siswa untuk terlibat memikirkan, berpikir kritis, sampai kepada bagaimana siswa bisa mengambil keputusan yang tepat. Gitu ya Bapak Ibu, atas apa yang sudah mereka pelajari. Ya, silakan Pak Rohen, Pak, ada yang resen? Pak Rohendi, silahkan Pak Rohendi. Eh, Salah pencet mungkin, Bu. oh, salah pencet. Oh, Ya. baik. Ya. Oke, begitu ya. Bapak Ibu nanti kita ada sesi untuk diskusi ya setelah ini. Jadi inilah prinsip bermakna Bapak Ibu ya. Prinsip bermakna itu bagaimana agar pembelajaran itu benar-benar bisa kontekstual, bahkan konkret, memberikan pengalaman nyata untuk peserta didik bisa terhubung langsung dengan isu-isu yang relevan di kehidupan sehari-harinya. Ketika Bapak Ibu berada di Blitar, maka carilah isu relevan yang ada di Blitar. Mata pelajaran apapun Bapak Ibu. Misal kita sedang belajar tentang puasa, maka kan tidak hanya tentang bagaimana puasa, apa saja yang membatalkan puasa. Bapak Ibu juga bisa kontekstualisasinya misalnya ya Bapak Ibu, masalah di bulan puasa itu kan yang membatalkan itu apa makan dan minum. Tapi juga di situ orang harus bisa menahan hawa nafsu dan juga amarah misalnya. Nah, itu isu yang biasa sering terjadi. Nah, Bapak Ibu bisa hadirkan isunya, bisa dalam bentuk berita, bisa dalam bentuk video, begitu ya. Kemudian siswa diminta untuk terlibat memecahkan masalah tersebut. Kira-kira apa tindakan nyata yang akan kalian lakukan? Nah, sekali lagi Bapak Ibu, tindakan nyata ya. Kalau tidak hanya menyebutkan seperti tadi, saya menyebutkan cara berhemat energi itu mematikan lampu ketika mau pergi. Nah, ketika siswa menyebutkan tapi tidak melakukan, Bapak Ibu, maka itu menjadi kurang bermakna. Ya, maka bermakna ini memang harus diaplikasikan. Kemudian bermakna ini juga harus sampai kepada berpartisipasi. Ya, jadi siswa tahu melakukan apa yang sudah mereka pahami, gitu ya. Kemudian mereka juga bisa merefleksikan apa yang sudah mereka pahami dan apa yang sudah mereka lakukan, gitu ya. Nah, ketika mereka terlibat memikirkan kira-kira solusinya apa, kemudian misalnya siswa sampai kepada bisa mengkampanye atau mengkampanyekan bahwa di bulan puasa misalnya mereka bisa menggunakan story, bisa menggunakan podcast, bisa mengunggah di akun yang selama ini mungkin media sosial itu tidak dimanfaatkan siswa untuk mendiseminasikan ide ya Bapak Ibu. Padahal media sosial itu sangat bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu guru bagaimana siswa bisa berdampak, berperan untuk kehidupannya gitu. Sehingga apa yang dipelajari itu sampai kepada pengambilan keputusan ketika siswa Bapak Ibu sudah belajar menentukan atau mengambil keputusan, sudah belajar untuk mengkampanyekan hal-hal yang positif, untuk bisa memikirkan solusi, maka di dalam kehidupan sehari-harinya mereka akan terbiasa melakukan itu. Ya, terbiasa untuk mengkritisi,
terbiasa untuk mengembangkan inovasi, kreativitas, terbiasa memang karena memang di sekolah di dalam proses pembelajaran juga dibiasakan untuk itu. Dibiasakan untuk mengambil keputusan apa ketika ada masalah apa, dibiasakan untuk kreatif ketika memang ada need analysis apa, ada kebutuhan apa begitu. Nah, bagaimana ini bisa hadir adalah dengan Bapak Ibu mendekatkan siswa dengan konteks-konteks yang ada di kehidupannya. Selama ini siswa itu tidak peka Bapak Ibu terhadap kehidupan sekitarnya karena isu yang ada di kehidupan sekitarnya itu tidak dibawa ke dalam kelas sebagai salah satu konteks ya dalam proses pembelajaran. Jadi seperti jauh sekali dari kehidupan mereka, padahal itu aslinya adalah dekat. Nah, misalnya di bulan puasa ada isu apa lagi? Ya, tadi kita belajar tentang puasa tidak hanya secara teori, tapi juga bagaimana sih dalam ke isu masalah yang biasa hadir di bulan puasa, misalnya ya. Misalnya kalau anak-anak MTS nih ya, biasanya misal sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu mereka datang ke masjid, apakah benar-benar untuk sholat tarawih atau hanya untuk bermain dengan temannya, atau hanya ingin punya atau bahkan mungkin ada isu anak yang suka menjahili teman-temannya ketika atau orang tua yang sedang beribadah di masjid ketika sholat tarawih. Nah, ketika isu-isu ini dihadirkan, kemudian siswa dilatih untuk mengambil, memberikan ide, mengkritisi, kemudian mengkampanyekan hal-hal yang positif, itu akan lebih bermakna Bapak Ibu. Karena disadari bahwa oh ya ini ada, oh ya saya mungkin saja bisa berbuat seperti itu. Kemudian Bapak Ibu mengajak mereka berpartisipasi untuk mencari solusinya. Mereka bisa dari media sosialnya, ya mereka buat status atau mereka buat konten agar bagaimana di pada saat taraweh bulan puasa, kemudian pada saat taraweh itu hal-hal baik apa yang harus mereka lakukan. Bayangkan kalau itu terjadi Bapak Ibu ya, itu orang tuanya senyum-senyum di rumah ya. Wah, anak saya nih bikin konten media sosialnya ini eh, bagus sekali ini ya, pemimpin-pemimpin masa depan ya. Sampai ke sana Bapak Ibu ya. Dibandingkan dengan mungkin saat ini memang banyak sekali siswa yang bisa dikatakan unproduktif ya atau tidak produktif padahal ada banyak kesempatan yang bisa mereka lakukan sampai pembelajar itu bisa bermakna itu bisa sampai sana Bapak Ibu. Dan itu bisa terjadi ketika kita sebagai pendidik bisa memanfaatkan ya peluang-peluang itu bagaimana agar siswa itu belajar tuh benar-benar nyata bisa dirasakan kebermaknaannya gitu ya dalam kehidupan mereka karena mereka itu belajar itu ya memang pada hakikatnya long term ya menjadi pembelajar sepanjang hayat. Ketika dia sudah terbiasa untuk mendiseminasikan hal positif tercermin terpotret sebagai profil siswa yang positif, Bapak Ibu, mereka akan selalu menjaga itu, identitas mereka itu. Berbeda lagi ketika anak dibiarkan, anak yang mungkin mohon maaf ya, mungkin nakal, anak yang mohon maaf mungkin problem maker dan sebagainya. Ketika itu sudah tercap, dia tidak punya diberikan tanggung jawab, tidak diberikan kesempatan untuk berubah menjadi positif, tidak diberikan cara harus sampai kepada tindakannya itu apa. Nah, itu yang kemudian akan berlanjut sampai dewasa. Nah, oleh karena itu upaya di sini Bapak Ibu prinsip bermakna ini biar benar-benar itu bisa dirasakan dan dilakukan siswa ya dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian menggembirakan Bapak Ibu. Nah, menggembirakan ini juga bukan bersenang-senang atau ice breaking 10 menit sekali ice breaking. Bukan gitu ya Bapak Ibu ya. Jadi menggembirakan ini juga bukan dengan lelucon yang mohon maaf mungkin menyindir siswa ya atau bukan juga dengan tertawa terbahak-bahak setiap proses pembelajaran atau ice breaking terus-menerus itu bukan. Ya, prinsip menggembirakan ini titik tekannya ada pada menantang dan memotivasi. Jadi ketika Bapak Ibu berada dalam proses pembelajaran, Bapak Ibu perlu memikirkan aktivitas apa yang membuat siswa itu tertantang dalam proses pembelajarannya Bapak Ibu. Karena belajar yang efektif itu ketika ada challenging yang dilewati oleh siswa Bapak Ibu. Tetapi yang menyenangkan tentunya ya, caranya adalah misal Bapak Ibu mengembangkan penugasan berupa proyek ya atau simulasi, role playing atau kinerja ya yang kadang mungkin sampai siswa itu lupa sudah bel istirahat gitu. Sampai mungkin siswa itu lupa sudah bel pulang.
karena dia masih sibuk ya dengan proyeknya, dengan rasa ingin tahunya yang belum tercapai. Aha momennya ini belum tercapai. Ya, keberhasilan belajar ini belum tercapai, maka mereka tuh masih disibukkan dengan karyanya, dengan diskusinya gitu ya, dengan teman-teman satu kelompoknya. Sampai sudah bel istirahat mereka tidak menghiraukan bahkan mungkin ya. Nah ini salah satu ciri dari menggembirakan Bapak Ibu karena ada hal yang ingin mereka capai ya. Aha momen ini tadi ya, aha momen ya, aha. Jadi aha momen ini keberhasilan belajar yang ingin mereka capai dan perlu ada hal yang menantang. Bapak Ibu bayangkan ketika pembelajarannya hanya ceramah ya. Maka yang mereka nantikan apa sih Bapak Ibu? Pasti bel istirahat. Ya, ketika pembelajarannya itu diberikan tugas-tugas ya, misal disuruh merangkum ya, sebut 100 halaman jadi 2 halaman, mengerjakan LKS 30 soal ya, setiap hari seperti itu, maka itu membuat siswa itu berada pada stress zone atau stress zone ini adalah zona yang stres karena mereka banyak sekali siswa yang mungkin memiliki kemampuan terbatas untuk menghafal tapi sehari-harinya diminta untuk menghafal, menyalin dan lain sebagainya. Ada juga siswa yang tadi yang mudah bosan yang sesungguhnya mungkin gaya belajarnya lebih banyak visual terlibat untuk berbicara jarang gitu ya. Maka mereka akan belajarnya itu pada zona yang comfort ya, yang secara otak itu berada pada comfort zone. Nah, yang paling tepat Bapak Ibu menurut teori zone of proximal development dan neuroplasticity, ini zona eh, plasticity, mohon maaf ya. Zona yang efektif siswa untuk belajar adalah zona yang menantang atau stretch zone. Zona yang mana siswa itu masih bisa berkembang, memberikan tantangan yang sesuai dengan level eh, kemampuan siswa gitu ya Bapak Ibu. Sehingga siswa benar-benar bisa terhubung secara emosional, lebih bisa memahami di sini cirinya bisa memberikan ruang siswa untuk prakarsa, kreativitas, sesuai minat, bakat dan perkembangan belajarnya. Nah, Bapak Ibu, ini contoh ketika saya benchmark ke Australia waktu itu ke Adelaide Bapak Ibu. Jadi pembelajaran yang menantang itu memang siswa itu perlu ada hal yang sifatnya challenging. Challenging itu bukan diminta untuk mengerjakan lo- lower order thinking skill ya, soal-soal menghafal 50 soal Bapak Ibu ya. Challenging itu bagaimana siswa itu bisa memecahkan masalah, bisa terlibat dalam pengembangan karya inovatif gitu ya dari materi yang mereka pelajari gitu ya, atau terlibat dalam debat, simulasi, role playing dan lain sebagainya. Sehingga di sini ada kondisi pit ya yang memang mereka harus hadapi sampai kepada mereka tuh berusaha untuk mencapai keberhasilan atau aha momen tadi. Ya Bapak Ibu, ini contoh dari momen belajar bagaimana prinsip menggembirakan itu bisa kita upayakan gitu ya dalam proses pembelajaran. Sehingga di sini ada minat, rasa ingin tahu, tantangan yang memotivasi ya, yang bisa dilalui oleh siswa. Nah, kemudian Bapak Ibu itu tadi prinsip ya, prinsip itu terkait dengan proses pembelajaran. Maka iklim pembelajaran itu bagaimana bisa kita ciptakan. Nah, selanjutnya pada layer yang berwarna kuning menuju orange gelap ini menunjukkan pemahaman siswa dari yang sederhana sampai ke kompleks mencapai ke pembelajaran yang mendalam. Jadi belajar Bapak Ibu seperti yang tadi saya sampaikan bisanya bermakna, bisanya menggembirakan, itu kan tidak bisa kalau berhenti di tahap memahami saja. Ya, tahap siswa itu hanya sekedar tahu. Itu berarti dia belum belajar, ya Bapak Ibu. Tetapi seperti saya sampaikan, agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, maka di sekolah pun harus sampai kepada bagaimana siswa bisa mengaplikasi itu. Nah, mengaplikasi ini cirinya siswa itu sudah bisa punya ide yang bisa mereka terapkan. Jadi pemahaman sebelumnya itu bisa mereka terapkan ke konteks baru, ke kontekstual. Maka pentingnya Bapak Ibu membawa isu-isu kontekstual apa yang relevan dengan materi yang meminta siswa itu bisa menerapkan idenya.
memberikan pendapatnya, memberikan solusinya, mengembangkan ide kreatifnya dan intinya siswa terlibat dalam problem solving, terlibat dalam decision making. Inilah mengaplikasi Bapak Ibu ya. Nah, tahap ini memang bertahap Bapak Ibu ya. Pembelajaran ini memahami, mengaplikasi, merefleksi itu bertahap, tetapi bukan sintaks pembelajaran. Ini bukan sintaks, tetapi pengalaman yang dialami oleh siswa. Jadi, kita sebagai guru perlu mendorong agar pengalaman ini bisa dialami oleh siswa. Siswa mengalami pengalaman belajar memahami, siswa mengalami pengalaman belajar mengaplikasi, siswa mengalami pengalaman belajar merefleksi. Sehingga yang merefleksi ini juga yang merefleksi itu ya diri siswanya. Tetapi tentunya Bapak Ibu perlu memfasilitasi ya agar pengalaman belajar ini bisa terwujud pada siswa. Kemudian saya akan menjelaskan satu persatu dari memahami terlebih dahulu Bapak Ibu. Memahami agar siswa mengalami pengalaman belajar memahami itu tidak harus dijelaskan dengan ceramah. Ya, agar siswa paham, itu tidak harus dengan ceramah Bapak Ibu. Bisa juga kita menggunakan prinsip konstruktivistik ya, agar siswa itu mengkonstruksi pengetahuan ya dari pengalamannya langsung. Ya, misalnya melalui diskusi kelompok bisa. Seperti tadi saya tunjukkan, setiap kelompok itu mungkin punya cara yang berbeda-beda untuk bisa memahami suatu konsep. Misalnya kita ingin memahami tentang apa ya, energi. Ya, apa saja yang ingin kalian ketahui tentang energi? Eh, eh, Nanti setiap kelompok itu mungkin akan menghasilkan pengetahuan yang berbeda-beda dari diskusi mereka, gitu ya. Kemudian nanti baru dilakukan penguatan, diambil benang merahnya, diambil kesimpulannya bersama-sama ya Bapak Ibu. Nah, sehingga memahami itu tidak harus Bapak Ibu menjelaskan di depan kelas. Ya, misalnya tentang terkait dengan rumus, misalnya matematika yang berkaitan dengan rumus ya. Itu juga siswa sebenarnya bisa mengkonstruksi sendiri ya Bapak Ibu. Misalnya tidak harus dengan individu, tapi juga bisa dengan teman atau anggota kelompoknya begitu. Nah, bisa juga Bapak Ibu misalnya memahami ini siswa diminta observasi ke lingkungan sekitarnya. Ketika siswa observasi ke lingkungan sekitarnya itu belum mengaplikasi Bapak Ibu, tetapi masih memahami. Karena mereka sedang memahami misalnya siswa ingin memahami perbedaan tulang pada daun pada tumbuhan. Jadi siswa diminta keluar kelas untuk mengamati jenis-jenis daun. Nih, misalnya ya. Kemudian ini misalnya mata pelajaran IPA atau sains. Maka siswa keluar kelas, kemudian mereka masih mengamati. Oh, ini daunnya sejajar, oh ini menjari, oh ini melengkung dan sebagainya. Itu masih memahami Bapak Ibu. Memahami tetapi konstruktif karena dia paham dari pengalamannya langsung. Nah, tadi memahami tentang energi tidak harus dijelaskan energi adalah ya sumber-sumber energi adalah tidak harus seperti itu. Bisa juga siswa mencari sendiri dari berbagai sumber informasi. Bisa juga wawancara langsung, misalnya kepada Pak Satpam, bisa juga kepada Ibu Kantin ya dan lain sebagainya. Jadi dalam rangka memahami Bapak Ibu, di sini ada beberapa hal ya, misalnya pengetahuan esensialnya atau konsep dasarnya dari materi itu, pengetahuan aplikatifnya, bahkan mungkin pengetahuan tentang nilai dan karakter yang terkandung di materi tersebut atau topik tersebut. Nah, di sini masih dalam tahapan memahami. Kemudian setelah memahami Bapak Ibu, yang perlu juga dilalui oleh peserta didik, yaitu pengalaman belajarnya mengaplikasi. Nah, mengaplikasi ini cirinya adalah siswa sudah punya ide Bapak Ibu untuk mereka terapkan. Dan konteksnya sudah ada kontekstualnya. Sudah bahkan mungkin ada konteks baru begitu ya. Seperti eh saya ingin cerita Bapak Ibu ya. Ini mungkin ada gambar-gambar ya Bapak Ibu bisa bisa mungkin mengamati juga contoh-contohnya dari gambar yang saya sajikan. Ini mungkin siswa pada awalnya mereka sudah mempelajari apa namanya tentang bangun ruang. Ya siswa SD misalnya bangun ruang, kemudian sudah mengetahui juga tentang bangun datar dan sebagainya. Kemudian dari pemahamannya itu mereka bisa mengembangkan ide apa. Tapi Bapak Ibu biasanya memang
tantangan kita itu kita tidak hanya sekedar siswa melakukan atau membuat ya, tapi kita perlu menstimulus siswa dengan isu atau agar siswa itu ada berpikir kritis, mereka itu mengembangkan sesuatu, menerapkan ide itu untuk memecahkan apa sih gitu. Emang ada masalah apa sehingga mereka atau isu apa atau kebutuhan apa sih sehingga mereka mengembangkan produk ini misalnya. Ya, jadi agar ada kebermaknaan begitu Bapak Ibu ya dalam proses mengaplikasi ini. Tidak sekedar melakukan sesuatu. Misalnya, siswa recycle sampah. Maka Bapak Ibu tidak perlu menentukan misalnya kelompok semua membawa kardus. Kita recycle sampah dari kardus misalnya. Jadi semua sama dari kardus. Jadi tidak perlu banyak meliding siswa, cukup memberikan inspirasi atau memfasilitasi siswa mencari ide, inspirasi di luar kelas atau cari inspirasi dari internet. Nah, tadi terkait dengan recycle sampah misalnya, nanti kelompok A misalnya ya bisa pergi ke daerah utara, kelompok B ke daerah selatan, ini langsung ke lingkungan sekitar. Nah, nanti kelompok A itu masalah yang mereka temukan mungkin berbeda dengan kelompok B. Kelompok A itu mungkin di lingkungan sekitar mereka menemukan masalah pencemaran eh, lingkungan itu karena sampah botol plastik misalnya. Itu kelompok A. Kelompok B mungkin berbeda Bapak Ibu yang mereka temukan. Mereka dari mengamati proses mengamati tadi di lingkungannya, mereka menemukannya masalahnya itu lingkungan sekitar itu tercemar karena limbah rumah tangga. Misalnya bungkus-bungkus deterjen gitu ya, bungkus eh, apa produk-produk yang biasa di dapur itu ya Bapak Ibu ya, saya boleh menyebutkan merek apa tidak ini, penyedap rasa dan lain sebagainya ya. Nah, karena mungkin permasalahan yang mereka temukan berbeda, solusinya pun berbeda Bapak Ibu. Jadi recycle sampah yang mereka akan hasilkan itu berbeda. Kelompok A itu membuat bagaimana solusi agar tidak lagi terjadi pencemaran karena botol plastik. Nah, kelompok B tadi karena masalahnya bukan tentang botol plastik, mereka menemukan masalahnya itu justru karena limbah rumah tangga, sampah dapur gitu ya. Mungkin nanti produknya tentu akan berbeda. Nah, critical thinking, decision making, creative thinking itu bisa terwujud Bapak Ibu. Ketika siswa sendiri bisa mengobservasi kebutuhan, mengobservasi masalah, kemudian mereka membuat ide, merancang karya itu dari masalah tersebut. Ya, nah selama ini yang sering kali miss karena terlalu top down. Jadi apa-apa harus sudah ditentukan. Misalnya mau membuat penyaringan air, tapi barang atau alat bahannya itu seperti sudah ditentukan gitu ya oleh Bapak Ibu guru. Semuanya sama. Kelompok A, B, C penyaringan airnya sama. Ya, jadi bahannya sama. Jadi tidak ada critical thinking, tidak ada mungkin hal yang berbeda dari antar kelompok itu bisa dianalisis. Nah, saya ingin sedikit cerita ketika kami ke Adelaide, Bapak Ibu ya. Jadi ketika kami di sana, ini cerita kelas 5 SD. Mereka belajar tentang rantai makanan. Rantai makanan itu tentang ekosistem ya Bapak Ibu ya. Jadi apa sebelumnya mereka sudah tahu tentang apa produsen, konsumen satu, kemudian mereka sudah tahu tentang herbivora, karnivora dan lain sebagainya. Itu dalam tahap memahami tadi ya. Mereka sudah tahu tentang contoh-contoh rantai makanan ya, bagaimana apa produsen, konsumen satu sampai herbivora dan lain sebagainya. Mereka sudah memahami itu konsep dasar atau pengetahuan esensial mereka sudah memahami. Kemudian pada tahap mengaplikasi, gurunya itu bermitra dengan petani, seorang petani. Seorang petani, jadi anak-anak itu melakukan wawancara dengan petani. Nah, seorang petani ini mengungkapkan dilemanya Bapak Ibu. Dilema yang dia rasakan itu adalah ketika mereka bertani, ternyata mereka menghadapi masalah, yaitu masalahnya terkait dengan banyaknya serangga yang menyerang atau hama yang menyerang tanaman padinya.
Nah, mereka tahu penggunaan pestisida itu berbahaya, tetapi mereka tidak ada pilihan lain gitu ya. Ini dari petani. Petaninya mengungkapkan ke siswa. Tapi saya tidak punya pilihan lain, meskipun saya tahu pestisida itu berbahaya, bisa membahayakan, bisa pencemaran tanah, bisa juga masuk ke dalam tanaman yang saya tanam. Tapi saya dilema. Ada tidak solusi yang bisa eh, teman-teman berikan ya anak-anak kelas 5 tadi berikan untuk bisa memecahkan masalah atau dilema saya gitu agar saya tidak lagi menggunakan pestisida tetapi tanaman saya bisa bebas hama atau bebas serangga. Nah, Bapak Ibu, di sini anak-anak kelas 5 itu ya berpikir keras, mereka mencari tahu informasi dari berbagai sumber karena ingin memecahkan masalah yang dialami oleh petani tersebut. Kemudian ada satu kelompok yang ingin mengembangkan eh, hotel serangga. Bayangkan Bapak Ibu, mereka mengembangkan hotel serangga, membuat prototipenya. Jadi bentuknya itu seperti papan, kemudian di dalamnya itu diisi makanan-makanan yang disukai oleh serangga, gitu ya, dan disertai juga dengan ranting-ranting dan ada makanan-makanan yang untuk serangga. Nah, dengan harapan Bapak Ibu, si hama atau serangga yang tadinya menyerang tanaman petani itu jadi berkunjung ke hotel ya ke hotel ke hotel serangga tadi. Jadi itu seperti papan terus nanti dipasang di sawah gitu ya Bapak Ibu, dari petani tersebut. Nah, ini idenya itu dari siswa Bapak Ibu. Ya Bapak Ibu bayangkan ini kelas 5 SD. Ini bukan tentang tentang apa bukan tentang idenya yang sederhana, tetapi tentang bagaimana siswa itu bisa berpikir kritis, bisa mengaplikasikan ya dari pemahamannya ke konteks yang baru, ke konteks yang benar-benar konkret, yang nyata ada di kehidupannya. Mereka sebelumnya itu padahal sedang belajar tentang rantai makanan, tetapi nggak hanya belajar tentang teori rantai makanan, tidak hanya di LKS mengerjakan misalnya ulat dimakan burung, burung dimakan ya. Tidak hanya belajar tentang padi dimakan ulat dimakan burung, burung dimakan burung elang dan sebagainya ya. Tetapi sudah belajar langsung mengaplikasikan, memberikan solusi, bahkan mengembangkan tadi ya karena ada produknya untuk apa untuk memberikan solusi kepada petani tersebut. Nah, ini luar biasa sekali Bapak Ibu dan kita harapannya pembelajaran kita bisa sampai ke sana Bapak Ibu ya sehingga siswa sudah bisa menghubungkan ide, menghubungkan konsep, menerapkan ide, menghubungkan konsep ya dalam konteks baru, dalam konteks nyata yang relevan di kehidupan sehari-harinya. Nah, inilah mengaplikasi Bapak Ibu ya, tapi syaratnya memang tadi kita harus tahu dulu ya, apa sih kira-kira analisis kebutuhannya atau masalahnya yang ingin kita hadirkan kepada siswa untuk bisa mengembangkan kreativitasnya. Nah, terakhir Bapak Ibu ini merefleksi. Merefleksi itu bukan merefleksi proses pembelajaran. Kalau itu kan Bapak Ibu guru. Nah, merefleksi ini adalah pengalaman belajar siswa. Jadi siswanya ya yang merefleksi. Siswa bisa meregulasi dirinya. Ya, di sini siswa tahu kira-kira dalam proses belajarnya mereka itu sudah memahaminya seperti apa, keterampilan apa yang sudah mereka miliki. Kemudian mereka harus tahu apa yang belum mereka ketahui, Bapak Ibu. Jadi siswa perlu tahu apa yang belum mereka tahu, ya. Inilah namanya merefleksi diri. Sehingga harapannya siswa akan bisa menentukan juga tindak lanjutnya apa selanjutnya agar bisa lebih eh, memiliki pemahaman yang lebih mendalam lagi. Mereka akan punya inisiatif mencari tahu dari mana. Misalnya ya. Jadi merefleksikan pengetahuannya ini juga bisa diberikan untuk bisa menindaklanjuti ya Bapak Ibu dari pemahaman siswa itu sudah sampai mana, pengalaman belajarnya itu sudah seperti apa. Jadi refleksi ini bisa secara individual, bisa juga secara konten. Nah, kalau refleksi individual atau regulasi diri itu terkait siswa harus memahami dirinya.
ya terkait dengan pencapaian belajarnya tadi. Ya, kemudian kalau refleksi secara konten, merefleksikan apa yang sudah mereka lakukan tadi di tahap mengaplikasi dan di tahap memahami gitu ya. Di situ siswa bisa memperluas idenya, menghasilkan solusi baru. Karena ketika tadi misalnya siswa mengembangkan produk tadi, produk hotel serangga tadi ya, bisa saja di situ siswa kan kemudian berpikir efektivitasnya itu seperti apa, kemudian nanti secara lebih luas itu apa solusi yang lebih bagus lagi gitu ya. Maka di situ ada keinginan siswa untuk terus belajar. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, bagaimana sih agar merefleksi ini bisa terjadi dalam diri siswa? Bapak Ibu perlu fasilitasi ya. Misalnya, siswa menuliskan pada jurnal refleksi, atau Bapak Ibu bisa membuat instrumen self-assessment untuk siswa. Ya, bisa siswa diberikan pertanyaan singkat. Apa yang sudah saya ketahui hari ini? Keterampilan apa yang sudah saya miliki pada pembelajaran ini? Kemudian, apa manfaat dari produk yang sudah saya kembangkan? Kedepannya saya ingin mengetahui apa lagi? Kemudian saya ingin mengetahui dari mana lagi dan lain sebagainya. Jadi ada regulasi diri yang bisa mereka lakukan karena siswa harus tahu apa yang sudah mereka ketahui, siswa harus tahu apa yang belum mereka ketahui, Bapak Ibu. Nah, merefleksi ini Bapak Ibu bisa dilakukan juga untuk bisa memahami apakah ada pemahaman yang belum mereka ketahui secara mendalam. Nah, jadi ini bisa siklus ini bisa berlanjut, bisa kembali ya Bapak Ibu. Jadi ketika siswa di tahap merefleksi ternyata ada atau Bapak Ibu tahu, jadi ini contoh ya Bapak Ibu proses merefleksi. Ketika Bapak Ibu tahu, ketika siswa merefleksi ternyata ada banyak siswa yang belum memahami betul gitu ya, masih di tahap multistruktural ya, belum extended abstrak, belum relasional ya, atau masih di bawah ini pahamnya tuh masih paham-paham sederhana, maka Bapak Ibu bisa memberikan penguatan. Jadi tahap memahami ini bisa Bapak Ibu kuatkan lagi gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, siklus ini pada hakikatnya bertahap. Ya, defaultnya itu bertahap. Tetapi ketika Bapak Ibu dalam proses pembelajaran, ada hal-hal yang mungkin harus diulas, ya dikembalikan kepada memahami lagi, itu boleh Bapak Ibu. Dan ini tidak harus terjadi dalam satu pertemuan, ya. Karena untuk mengaplikasi seperti ini Bapak Ibu, ya, ini kalau kita gabung dengan memahami misalnya, untuk memahami saja, siswa itu masih perlu waktu. Ya, memahami ini mereka perlu waktu. Ya misalnya memahami tentang perkalian ya dan lain sebagainya itu kan mereka perlu waktu, bahkan mungkin bisa satu dua pertemuan begitu. Nah oleh karena itu ini pengalaman belajar ini tidak harus terjadi dalam satu pertemuan tapi terjadinya dalam satu topik ya. Intinya pada topik itu siswa mengalami pengalaman belajar memahami, mengalami pengalaman belajar mengaplikasi, mengalami pengalaman belajar merefleksi. Jadi tidak harus satu pertemuan. Yang penting tiga pengalaman belajar ini bisa diwujudkan ya pada siswa dalam satu topik bisa dialami. Nah, ini contoh merefleksi Bapak Ibu di mana siswa itu ini ada LED itu di Mount Baker di mana setiap kelas itu tertempel grafik ini Bapak Ibu, learning pit ini. Jadi ditempel di tembok kelas. Kemudian ini nama-namanya itu adalah nama-nama siswa dan siswa sendiri yang menempelkannya sebagai bentuk merefleksi diri. Jadi setelah mereka belajar, Bapak Ibu di setiap mata pelajaran, untuk guru bisa mengecek pemahaman siswa atau kemampuan siswa itu sebenarnya sudah sampai mana, begitu ya. Selain menggunakan tes formatif tentunya, kita juga bisa mengajak siswa belajar merefleksikan dirinya untuk meletakkan namanya di mana posisinya. Nah, ketika sudah meletakkan di sini, maka guru tahu, kemudian diberikan pertanyaan untuk mereka beralasan, kenapa kamu memilihnya sudah baru di sini misalnya. Kemudian siswa selalu punya alasan kenapa dia menempelkannya di posisi ini. Nah, ini bentuk contoh dari merefleksi. Nah, Bapak Ibu untuk pembelajaran mendalam juga kaitannya tuh erat sekali dengan solo taksonomi atau structure of observed learning outcomes. Jadi
bagaimana siswa itu belajar itu dari hal yang sederhana sampai hal yang kompleks gitu ya, mendapatkan pemahaman yang sederhana sampai yang kompleks dalam dirinya gitu ya. Kemudian bisa juga mengasosiasikan ya dengan konteks baru sampai bisa menerapkan memiliki ide untuk mereka terapkan di konteks yang baru yang kontekstual. Nah, oleh karena itu ketika belajar ini Bapak Ibu ya, maka ketika tadi misal belajar tentang rantai makanan, maka kan tidak hanya belajar tentang apa itu rantai makanan ya, kemudian tidak hanya belajar juga tentang produsen, konsumen satu, konsumen dua, traffic satu, traffic dua, itu ya. Tidak hanya tentang itu saja ya Bapak Ibu ya. Tapi juga bisa direlasionalkan. Ini direlasionalkan sudah ada konteks baru. Siswa bisa menganalisis masalah, menerapkan, bisa mengcompare, mengkritisi. Tadi kalau tentang puasa isu-isu apa gitu ya, mengkritisi, memberikan evaluasi, menghubungkan ya. Ini kontekstualisasi ini sudah mulai terjadi pada relational level Bapak Ibu ya. Nah, kemudian ketika siswa sudah bisa extended abstrak ini, sudah ada konteks baru. Tadi mah belajarnya tentang rantai makanan ya, belajarnya tentang ekosistem ya. Tetapi mereka tuh sudah sampai meng-create ide yang mana di situ ada dilema yang dirasakan oleh petani tadi kan ya. Kemudian siswa memikirkan dari hasil analisisnya, ya dari hasil analisis di sini, siswa kemudian mengembangkan idenya. Mengembangkan idenya apa untuk bisa memecahkan masalah tersebut. Jadi di sini sudah bisa menerapkan konsep, menghubung-hubungkan konsep, ya, kemudian menganalisis sesuatu dengan konsep, ya, mengembangkan ide gitu ya. Kemudian di sini mereka sudah bisa menerapkan idenya, memperluas apa namanya idenya ke konteks yang nyata atau konteks baru. Jadi inilah mendalamnya itu di mana Bapak Ibu di dalam proses pembelajaran ini sehingga ini di topik manapun ya Bapak Ibu, di topik manapun Bapak Ibu memang perlu memikirkan kira-kira bagaimana agar pemahaman siswa itu bisa mendalam gitu. Nah, kemudian yang mendukung adalah kerangka pembelajaran. Praktik pedagogis, Bapak Ibu boleh menggunakan model apapun, silahkan, tapi tujuannya adalah untuk mendukung terwujudnya pengalaman belajar, memahami, mengaplikasi, merefleksi. Bapak Ibu juga boleh menggunakan lingkungan pembelajaran apapun yang tentunya bisa mengakomodir gaya belajar siswa dengan optimal, ya, tidak hanya di kelas. Seperti tadi saya contohkan, belajar itu tidak harus di kelas. Belajar bisa laboratorium kita ya masyarakat, lingkungan sekitar kita itu justru laboratorium yang konkret, yang kontekstual, yang relevan dengan materinya begitu ya. Kemudian kemitraan. Nah, di sini penting sekali Bapak Ibu agar belajar ini lebih optimal, pembelajarannya itu siswa juga bisa terhubung langsung konkret misalnya. Ini saya contohkan ya Bapak Ibu kemarin ketika pelatihan itu ada guru yang jadi kita kemitraan ini bisa juga kemitraan antar guru bidang mata pelajaran. Jadi misal guru TIK dengan guru matematika dengan guru sosial itu bermitra dalam proses pembelajaran itu. Nah, kemudian aktivitas siswanya nanti untuk di tahap mengaplikasi bisa ditentukan bersama. Misalnya kemarin itu ada yang menerapkan siswanya itu membuat e-commerce untuk UMKM di daerahnya. Jadi ada UMKM di daerah, misalnya di daerah Blitar gitu ya, ada UMKM. Kemudian siswa itu mengaplikasikannya itu adalah bagaimana bisa mengembangkan e-commerce untuk para UMKM, misalnya seperti itu. Jadi kemitraan ini bisa berlangsung antar guru, ya, bisa berlangsung juga dengan pihak eksternal agar siswa itu belajarnya konkret. Misalnya tadi belajar tentang sistem ekspresi misalnya ya, kita bisa bermitra dengan ibu kantin. Kita belajar tentang rantai makanan bisa bermitra dengan siapa tadi petani gitu ya. Nah, banyak sekali ya Bapak Ibu ya yang bisa Bapak Ibu lakukan. Termasuk mata pelajaran pendidikan agama Islam dan lain sebagainya itu saya rasa memungkinkan sekali untuk bermitra biar pengalaman siswa itu nyata. Tetapi yang ingin kita inginkan Bapak Ibu belajar itu tidak hanya
melakukan apa ya konsepnya saja, tetapi di sini bagaimana kita itu bisa menghadirkan sesuatu yang membuat siswa itu terstimulus untuk bisa berpikir kritis gitu. Jadi hadirkanlah isunya. Ketika kita menghadirkan dengan kemitraan, mitra itu misalnya hanya menyajikan teori, itu tidak ada bedanya dengan apa yang ada di buku atau ada di apa ya sumber tekstual. Tapi ketika mitra itu menghadirkan isu, ya, kemudian siswa itu belajar memecahkan isu dari mitra tersebut, lah maka ini akan sangat konkret dan mewadahi, mengakomodir pengalaman belajar mengaplikasi tadi, Bapak Ibu. Oke, ini kemitraan ya, Bapak Ibu. Selanjutnya pemanfaatan digital. Pemanfaatan digital ini banyak sekali cara. Yang terpenting bagaimana ini tuh bisa mendorong siswa untuk bisa olah pikir itu terjadi, Bapak Ibu. Jadi kalau pemanfaatan digital hanya menyalakan infokus, kemudian menyajikan PowerPoint, kemudian sama saja dengan ceramah, maka akan sangat minim aktivitas keterlibatan siswa untuk berpikir. Nah, maka gimana caranya dengan kita memanfaatkan digital itu, tetapi membuat siswa itu ada nalar kritisnya. Membuat pemanfaatan digital misalnya, bolehlah PowerPoint, tetapi bagaimana agar yang disajikan itu ada isu yang membuat siswa bisa berpikir kritis, bisa berpikir, bisa membuat pemecahan masalah, decision making, creativity terhubung dengan kehidupannya sekitarnya, dan lain sebagainya. Kemudian bisa juga tadi memanfaatkan media sosial mereka secara digital untuk mengkampanye, untuk mendiseminasikan ide karyanya dan lain sebagainya. Bisa juga berkolaborasi secara virtual, ya. Bisa juga melalui apa namanya eh, apa handphone dan lain sebagainya. Bisa juga Bapak Ibu ketika mengembangkan materi ya pada perencanaan itu juga bisa memanfaatkan digital. Jadi banyak sekali pemanfaatannya Bapak Ibu. Yang terpenting adalah bahwa orientasi kita itu tidak hanya siswa paham konsepnya atau teorinya saja, tetapi bagaimana tadi ya tiga pengalaman belajar itu bisa terwujud gitu ya. Dan ini bisa untuk mengoptimalkan sebenarnya ketika kita juga bisa kreatif ya menggunakannya, karena siswa yang kreatif itu bisa dihasilkan dari guru yang kreatif. Kemudian siswa yang kritis juga bagaimana upaya dari gurunya untuk bisa membawa stimulus yang membuat siswa itu bisa berpikir kritis gitu. Oke, mungkin itu yang bisa saya sampaikan ya. Oh, ini KBC ya. Oh iya, terkait dengan KBC Bapak Ibu kami juga sudah pernah bertemu ya tim pengembang KBC dan PM bahwa spirit kita itu sebenarnya sama. KBC ini sangat-sangat bagus dan komprehensif agar pembelajaran ini bagaimana bisa mewujudkan cinta kepada Allah, hablum minallah, hablum habub Rasul, cinta kepada lingkungan, habububillah, cinta kepada diri, hablum nas, cinta kepada sesama, cinta kepada bangsa dan negara. Mohon maaf ya Bapak Ibu, ini apa tenggorokan saya sakit. Kemudian Bapak Ibu, untuk bisa mewujudkan rasa cinta ini ada 6 cinta ya Bapak Ibu, cinta kepada Allah, Rasulullah, lingkungan, kepada diri, kepada sesama, kepada bangsa dan negara. Itu kita bisa wujudkan ya dengan prinsip eh, berkesadaran, bermakna, mengembirakan dalam proses pembelajarannya. Misalnya pada hari ini tema kita adalah tema tentang lingkungan. Yang ingin kita wujudkan adalah cinta kepada lingkungan. Cinta itu harus diwujudkan juga Bapak Ibu, tidak bisa hanya sekedar didengar. Ya, didengar itu atau dijelaskan. Cinta itu adalah action juga, action yang harus dilakukan oleh siswa. Jadi siswa itu perlu mengaplikasikan kan, karena tidak bisa kalau hanya dijelaskan. Ya, kalau dijelaskan, disebutkan, cintanya itu belum nyata. Tapi kalau dilakukan, diaplikasikan, maka cintanya sudah nyata, Bapak Ibu. Tapi kalau cuma diungkapkan saja, tidak ada pembuktian aplikatifnya, ya cintanya itu masih berupa teori ya. Tapi kalau sampai ke action, sampai kepada bagaimana cinta kepada lingkungan itu bisa diwujudkan dalam bentuk aktivitas nyata yang dilakukan oleh siswa, partisipasi nyata, ide nyata.
maka itu sudah mewujudkan cinta kepada lingkungan tadi. Nah, oleh karena itu, untuk mewujudkan cinta itu, Bapak Ibu, kita bisa ya dengan membuat iklim pembelajaran yang bermakna, berkesadaran dan menggembirakan dengan tadi tahapannya. Tahapannya itu tidak hanya di memahami saja. Cinta kepada lingkungan misalnya sedang memahami lingkungan, bagaimana agar lingkungan ini tidak terjadi pencemaran air. Sebagai bentuk rasa cintanya kepada lingkungan, maka dia sudah paham pencemaran air disebabkan oleh apa. Dia juga paham kenapa ini bisa terjadi, maka action apa yang harus mereka lakukan sebagai perwujudan rasa cinta tadi. Jadi tidak hanya memahami Bapak Ibu cinta itu, tapi juga mengaplikasikan. Ya, mengaplikasikan dari yang sudah mereka ketahui, mereka paham penyebab pencemaran air itu deterjen ini. Maka solusinya apa? Idenya apa? Mereka akan membuat apa, mengembangkan ide apa sebagai mewujudkan cinta yang sesungguhnya dalam bentuk untuk mengaplikasi. Kemudian merefleksi ini karena siswa sadar bahwa pencemaran lingkungan ini juga menjadi bagian penting dari partisipasinya. Jadi siswa harus memiliki awareness. Itulah bentuk cinta di awal ya. Di awal itu siswa harus memiliki awareness, kesadaran, kemudian diwujudkan dalam pemahaman, diwujudkan dalam tindakan, di mengaplikasi untuk ada ide yang bisa mereka terapkan, partisipasi yang mereka harus lakukan, kemudian direfleksikan. Kira-kira tadi tindakan saya itu apakah sudah solutif misalnya ya? Apakah sudah bisa atau bisa dikembangkan lagi lebih lanjut ya sebagai bentuk rasa cinta kepada lingkungan. Kemudian apakah berpengaruh kepada lingkungan sekitarnya dan lain sebagainya ya. Nah, kemudian ini bisa didorong Bapak Ibu ya dioptimalisasi dengan praktik pedagogis, lingkungan pembelajaran, kemitraan pembelajaran dan pemanfaatan digital. Nah, inilah integrasi kurikulum berbasis cinta dengan pembelajaran mendalam Bapak Ibu yang nanti mungkin bisa Bapak Ibu terapkan. Ini banyak sekali ya Bapak Ibu materi pokok di dalam kurikulum berbasis cinta dan pembelajaran mendalam yang mungkin nanti bisa Bapak Ibu integrasikan di rencana pembelajaran Bapak Ibu. Ini mungkin ya Bapak Ibu dan tidak ada template khusus untuk pembelajaran mendalam. Bapak Ibu bisa gunakan template RPP ataupun modul ajar yang Bapak Ibu sudah miliki. Tinggal bagaimana kita bisa menginsertkan ya atau menginternalisasikan dari kerangka pembelajaran mendalam tadi. Seperti misalnya prinsipnya, kemudian pengalaman belajarnya ya itu bisa kita masukkan dari tidak ada template. Tinggal nanti kita masukkan saja DPL kan belum ada misalnya sebelumnya ya. Nanti tinggal kita pilih. Jangan hanya dipilih, tapi juga bagaimana kita bertanggung jawab di langkah-langkah pembelajarannya. Eh, eh, Intinya Bapak Ibu perencanaan pembelajaran ini ya, nanti silahkan Bapak Ibu kembangkan, tetapi tidak ada hal yang template gitu ya, karena tinggal Bapak Ibu ubah atau tambahkan yang kemarin belum ada misalnya. Meaningfulnya belum ada nih, bermaknanya belum ada karena belum ada kontekstual, belum ada isu misalnya ya. Maka saya tambahkan gitu. Oh, belum ada mengaplikasi, siswanya masih memahami saja, apalagi masih pakai LKS nih. Nah, nanti silahkan Bapak Ibu tambahkan. Gitu Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Semoga apa yang saya sampaikan bisa membawa manfaat dan yang terpenting adalah Bapak Ibu bukan tentang apa administrasi ya, karena pembelajaran ini yang terpenting adalah bagaimana bisa diimplementasikan ya bisa dilakukan ya. Yang penting itu bagaimana proses pembelajaran itu bisa menerapkan pembelajaran mendalam ya, bukan tentang RPP-nya, tapi bagaimana pelaksanaannya. Bagaimana Bapak Ibu bisa mengimplementasikan pembelajaran yang mindful, meaningful, joyful. Bagaimana kita bisa mendorong siswa memiliki tiga pengalaman belajar ya, siswa memahami, siswa mengaplikasi, dan siswa merefleksi. Nah, tentu saja itu perlu Bapak Ibu rencanakan dengan baik tentunya, dan yang terpenting adalah dilakukan.
dan diimplementasikan. Karena kalau hanya perencanaan yang baik itu sudah 50% keberhasilan Bapak Ibu, tetapi hanya 50% kalau tidak dilakukan. Agar bisa jadi 100%, maka Bapak Ibu silakan dari perencanaan yang sudah baik, silakan Bapak Ibu lakukan dalam proses pembelajaran yang baik pula yang sesuai dari perencanaan tersebut. Terima kasih Bapak Ibu, sekian dari kami, semoga bermanfaat dan mari kita bersama-sama semangat mewujudkan pendidikan yang lebih bermutu ya, madrasah yang bermutu dan mendunia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bu Rizka atas materi yang luar biasa sekali, ya. Semakin mendengar dari penjelasan dari Bu Rizka ini sebenarnya pendidikan itu sebenarnya mudah ya, Bu Rizka ya, mudah sekali. Komponennya itu bukan hanya bagaimana cara kita itu bisa menyenangkan anak-anak saja, tapi sebenarnya metode-metode yang sudah ada itu bisa menyenangkan guru, sehingga dua komponen ini senang, akhirnya bisa melakukan suatu kegiatan yang suka sama suka. Lah, itu nggih, Bu Rizka. Itu Bapak Ibu semuanya. Terima kasih atas penjelasannya dari Bu Rizka. Baik, Bapak Ibu semuanya, kita akan buka sesi tanya jawab. Kurang lebih nanti ada 3 pertanyaan, nggih. Monggo Bapak Ibu jika ada suatu pertanyaan bisa raise hand. Silakan Bapak Ibu. Banyak sekali ya ini eh, tanggapan dari Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Bu Nur Lutfi ya. Semoga ilmunya barokah, bermanfaat, dan seperti itu. Monggo, Bapak Ibu jika malu bertanya di via raise hand, boleh bertanya di chat. Silakan Bapak Ibu, nanti saya bacakan. Sudah tidak ada? Wah, berarti sudah tuntas ini Bu Rizka. Iya, Ya, sudah tuntas sekali. alhamdulillah, Pak. Yang di online Pak Yubi. Oh ya, yang di online, yang di offline, silakan bisa. Yang di offline, Bapak Ibu, monggo. Oh, monggo kepada Ibu Lintang Soraya. Ini nggih. Eh, silakan Bu Lintang untuk pertanyaannya. Kami nyalakan dulu untuk mic-nya sebentar. Cek Bu Lintang. Ya, silakan Bu Lintang. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, Ibu, terima kasih sebelumnya atas ilmu dan materi yang diberikan. Ini merupakan hal baru bagi kami yang uh, kurikulumnya masih baru launching gitu ya. Nah, yang kami tanyakan adalah karena apa yang namanya perkembangan kurikulum yang sampai pada saat ini menginginkan anak didiknya yang terbaik gitu. Cuman masalahnya kami bagi guru itu dengan kurikulum yang sedemikian rupa bagusnya, kemudian ditata dengan apa namanya kualitas-kualitas yang diharapkan bagi para peserta didik. Sayangnya ketika di lapangan kami masih banyak yang sulit mempraktikkan. Mengapa demikian? Karena kualitas SDM dari para peserta didik ini yang sangat menurun sekarang. Nah, mungkin kita sering lihat di TV ya. Contohnya aja sesederhana matematika tingkatan SMP atau SD itu yang mereka tuh pada saat ini tuh belum mampu, belum tuntas untuk itu dan mereka diharuskan untuk tuntas apa namanya eh, ke tingkat selanjutnya, ke level selanjutnya. Sehingga saya rasa untuk segi psikologis mereka itu belum mampu untuk mengikuti perkembangan kurikulum. Sedangkan kami para guru sudah dituntut dengan kurikulum yang sedemikian bagus dan sempurna. Untuk itu, eh, kami mohon saran bagaimana untuk apa ya bisa merealisasi kurikulum deep learning ini di lapangan. Karena untuk standarisasi literasi anak-anak sendiri
sangat kurang saat ini. Jadi untuk terus membaca aja susah gitu. Mungkin itu pertanyaan dari saya. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Lintang ya. Wah, tepat sekali, tepat sasaran ini Bu Lintang ya. Karena yang ada di depan kita ini adalah termasuk seorang yang nanti akan pengembangan kurikulum nasional Bu Rizka, alhamdulillah. Berarti nanti langsung berhubungan dengan kurikulum. Monggo Bu Rizka bisa menjawab pertanyaan dari Terima Bu kasih Lintang. Pak Ramadan. Tadi dengan Bu Intang ya Bapak ya. Bu Intang, apa yang dirasakan oleh Bu Intang ini juga menjadi apa ya isu juga yang dirasakan hampir sebagian besar guru-guru di Indonesia, Pak Ramadan. Dan ini seringkali disampaikan ketika saya melakukan webinar, seminar, pertemuan ya, seperti ada apa ya tidak percaya dengan apa ya mungkin underestimate itu bahasa ininya ya dengan anak-anak kita gitu ya. Padahal Bapak Ibu ya anak yang kreatif tadi ya itu bisa kita dorong ketika kita juga kreatif sebagai pendidik. Itu pun PR juga saya karena saya juga pendidik. Ternyata mahasiswa saya mampu ya ketika kita itu bertahap ya mengajarnya ya Bapak Ibu dari mungkin hal-hal karena mereka bukan kertas kosong mereka sudah memiliki prior knowledge yang harus kita manfaatkan Bapak Ibu. Setiap siswa punya prior knowledge yang mereka bawa ya yang sebelumnya mereka sudah mereka miliki dan ini yang kita harus kita manfaatkan. Oleh karena itu Bapak Ibu pentingnya kita itu teaching at the right level. Kita mengajar itu sesuai dengan level pemahaman karena mungkin di sekolah A, B, C itu treatmentnya itu akan berbeda. Nah, oleh karena itu, kita perlu melakukan asesmen awal, perlu mengenal benar-benar mengenal bagaimana kemampuan peserta didik kita saat ini. Artinya kita sudah tahu prior knowledge-nya, terutama tadi hal-hal kontekstual ya yang ada di kehidupannya ini sangat penting untuk bisa merangsang rasa ingin tahunya. Kemudian Bapak Ibu itu tidak sendiri. Sebagai guru, sebagai pendidik itu tidak sendiri. Yang mendidik itu tidak hanya sekolah, tidak hanya Bapak Ibu guru, tapi juga bagaimana kita mengoptimalkan satu pusat pendidikan. Ya Bapak Ibu, yaitu masyarakat, ya keluarga dan juga eh, media Bapak Ibu. Jadi inilah keempat ini karena sebuah sistem pendidikan itu sebuah sistem, maka perlu terintegrasi Bapak Ibu. Ya, bayangkan ketika belajar itu hanya dilakukan di sekolah, tidak dilanjutkan lagi di rumah atau orang tua tidak tahu apa sih yang sedang dipelajari oleh siswa di rumah. Maka di sini perlu adanya dukungan juga dari orang tua atas apa yang sudah dipelajari di rumah. Jadi value-nya itu sama Bapak Ibu. Halo, cek, Iya, Rizka? Oh itu ya. Pak maaf tadi ini. Jadi itu Pak Yubi ya mungkin sebagai solusi karena memang kita perlu adanya integrasi ya Bapak ya dengan satu pusat. Cek, Rizka? Ya, baik. Terima kasih atas jawaban yang telah diberikan oleh Bu Rizka ya. Intinya ada di mungkin penekanannya ada di asesmen awalnya itu ya, Bu Rizka ya. Di situ nanti kita bisa mengetahui kebutuhan dari peserta didik kita seperti apa. Baik, ada satu pertanyaan lagi dari peserta yang luring ya. Dari peserta yang luring, silakan Bapak bisa maju untuk menyampaikan pertanyaannya. Mohon izin Ibu bertanya. Silakan Ibu. Oke, baik pertanyaan saya ini untuk terkait eh, pembelajaran mendalam dan kurikulum berbasis cinta. Bagaimana cara kita mengimplementasikan untuk siswa yang berkebutuhan khusus? Kita ini kan tidak bisa menolak siswa ya, apalagi siswa yang ABK. Nah, memang ada anak ABK yang bisa inklusif di sekolah reguler, ada yang tidak masuk. Anak yang bisa di sekolah reguler, nah itu kita bagaimana?
mengimplementasikan pembelajaran mendalam ini dan kurikulum berbasis cinta untuk anak berkebutuhan khusus. Gitu. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Berarti inklusi ya, inklusi. Kita tahu bahwa sekolah kan katanya sekarang sudah tidak boleh ya melarang, ya, tidak boleh melarang siswa dengan kebutuhan khusus masuk ke sekolah umum seperti itu, ya, Bapak Ibu. Baik, menarik sekali. Langsung saja dijawab oleh Ibu Rizka. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih Pak Ramadan dan bagus sekali Bapak Ibu pertanyaannya tadi ya terkait dengan bagaimana pembelajaran mendalam di sekolah inklusi dan Bapak Ibu sekali lagi ya tidak ada apa ya, tidak ada yang tidak mungkin begitu ya. Ketika Bapak Ibu orientasinya tadi adalah memahami, mengaplikasi, merefleksi, maka untuk siswa dengan berkebutuhan pun harus disesuaikan dengan kebutuhannya. Jadi tidak bisa disamakan dengan siswa yang reguler, ya. Tentunya ini perlu dengan adanya pendampingan. Dan ketika misal siswa dengan berkebutuhan khusus, orientasi kita dia tidak hanya sekedar paham Bapak Ibu, tapi juga harus bisa mengaplikasikan, harus juga bisa belajar bagaimana siswa itu merefleksikan apa ketahui misalnya ya dengan cara-cara yang sederhana dengan pendampingan yang tepat. Kemudian adalah iklim. Nah, iklim prinsip tadi perlu diterapkan gitu ya dalam proses pembelajaran. Bermakna itu juga bisa Bapak Ibu untuk pendidikan khusus justru ini sangat memungkinkan mereka agar yang dipelajari itu nyata dilakukan ya. Mungkin dari hal-hal yang sederhana tergantung kebutuhan khususnya. Ya misalnya mengenal dulu tentang diri sendiri. Bagaimana cara berpakaian, mengenal dahulu bagaimana apa itu pakaian, kemudian jenis-jenis pakaian, kemudian cara memakai pakaian, kemudian siswa sudah bisa mengaplikasikan ketika kamu tidur, dengan kamu pergi ke sekolah, dengan ya atau ke mall, apakah pakaiannya berbeda misalnya. Nanti siswa bisa mengambil keputusan kira-kira memilih pakai mana ketika kalian itu untuk tidur dan untuk pergi ke luar untuk atau pergi beribadah misalnya. Jadi disesuaikan dengan kebutuhan mereka, tetapi pada prinsipnya sama Bapak Ibu ya, meaningful itu harus bisa terwujud. Bagaimana belajar itu benar-benar konkret dan kontekstual dengan kehidupan mereka sehari-hari dan bisa dilakukan oleh siswa secara nyata. Mungkin itu Pak Ramadan jawaban dari saya. Bapak Ibu mohon izin karena saya ada pertemuan selanjutnya, jadi mohon maaf ini mungkin pertanyaan terakhir ya Pak Ramadan ya. Baik, baik. Terima kasih, Bu Rizka. Alhamdulillah kita sudah menemukan dua pertanyaan ya, dan itu sudah menjawab, dan mungkin itu akan menjadi informasi yang bermanfaat untuk kita semuanya. Baik, Bapak Ibu sekalian, Alhamdulillah untuk narasumber satu, kepada Bu Nur Lutfi Rizka Herianing Tias, MPD, kami ucapkan terima kasih banyak. Semoga apa yang beliau aturkan ini menjadi suatu ilmu yang berkah untuk kita semuanya, sehingga nanti kita menjadi guru yang lebih profesional lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, cukup sekian pemateri yang nomor satu ya. Untuk presensinya itu sudah ada di kolom chatnya, ya, Bapak Ibu semuanya. Setelah itu ada informasi sedikit yang perlu kami sampaikan, yakni untuk sertifikat, ya, sertifikat yang sudah mendaftar, yang daring, ya, ini akan dibagikan maksimal 3 hari pasca kegiatan melalui email atau WA atau grup Telegram yang sudah diikuti. Ya. Setelah itu, Bapak Ibu sekalian jangan lupa untuk bisa presensi pada hari ini, sehingga nanti terekap. Ya. Terus untuk input namanya, Bapak Ibu jangan salah, harus lengkap. Kalau seandainya pakai titel ya harus pakai titel ya, sehingga nanti keluar sertifikatnya itu sesuai dengan apa yang Bapak Ibu sekalian input. Baik Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Saya pribadi mengucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Kami akhiri, Ihdinas Shiratal Mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kami persilakan untuk Bapak Galih. Baik, terima kasih
Mas Ayubi. Selanjutnya kita mungkin bisa foto bersama Bapak Ibu untuk baik peserta yang daring maupun yang luring. Dimohon untuk mempersiapkan diri karena untuk selanjutnya kita foto bersama. Silakan kameranya dinyalakan, Bapak Ibu yang daring. Semuanya dinyalakan kameranya. Oke, kami akan foto satu persatu di perlembar, nggih. Sebentar, nggih, Bapak Ibu, karena banyak halaman sehingga harus saya foto satu persatu. Baik, sudah Pak Galih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang mengikuti kegiatan seminar nasional ini secara daring. Informasi selanjutnya nanti akan kita kirim sertifikat, kemudian materi yang disampaikan pada hari ini melalui WA, email, dan Telegram. Kami persilakan untuk Bapak Ibu yang mengikuti secara daring bisa meninggalkan Zoom karena acara kita selesai dan dilanjutkan selanjutnya adalah kegiatan untuk istirahat dari yang mengikuti secara luring. Terima kasih sekali lagi kami sampaikan. Semoga Bapak Ibu selalu sehat dan bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu yang mengikuti Zoom bisa keluar dari ruangan Zoom. Lanjut. Lanjut. Oh, nah.